Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Malam ini kita bacakan sedikit tentang wajibul muslimin tujahal istihza biddin wa binabi rahmah lil alamin. Kewajiban kaum muslimin terhadap mengolok-olok agama, terhadap orang yang mengolok-olok agama dan juga mengolok-olok nabi yang membawa rahmat bagi semesta alam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari bahasanya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian kami berkata, untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasul, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, dan untuk imam kaum muslimin, wa amatihim, dan keumuman kaum muslimin. Jadi kok Allah kok butuh nasihat? Nah, ini jangan dipahami nasihat dalam bahasa Indonesia ya. Nasihat dalam bahasa Arab artinya apa? Iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Jadi agama ini adalah nasihat untuk Allah, berarti kita ingin kebaikan untuk Allah. Apa bentuknya? Tauhid. Jadi nasihat untuk Allah adalah kita mentauhidkan Allah, itu namanya nasihat untuk Allah. Kemudian nasihat untuk kitabnya, berarti kita mempelajari, mendalami, mengamalkan Al-Quran, itu namanya nasihat untuk kitabullah. Kemudian nasihat untuk Rasul, nah ini yang akan dibahas, wal nasihah lir Rasul, dan nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bil imani al-haq, yaitu dengan mengimani dengan keimanan yang benar, binubuwati wa risalati Muhammad, ya, dengan kenabian dan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengimani kenabian beliau, mengimani risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cuma itu, wa nusratihi, dan membela beliau sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, ketika masih hidup maupun sudah menjadi mayit, sudah meninggal. Faman kana fi hayatihi kana wajiban alaihi an yansurahu, maka orang yang hidup bersama Nabi SAW wajib untuk membela beliau. Wa malam yudrikhu, dan siapa yang tidak menjumpai beliau, wajib alaihi an yansurahu, wajib juga untuk menolong beliau. Wa dzalika bil imani bihi, dan bentuknya adalah dengan mengimani beliau SAW dan mengikuti sunnah beliau, kemudian mentaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan di antara konsekuensinya dan wa min lawazimin nushi lahu, dan di antara konsekuensi menasihati beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan adalah beramal ala nashri syariah, yaitu menyebarkan syariat dan berdakwah kepadanya dan berpegang teguh dengan adab-adabnya, wa bima umirat wa wajjahat ilaihi, dan dengan apa yang diperintahkan dan diarahkan kepadanya, berupa ajaran-ajaran dari dua wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di antara konsekuensi menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan rujuk kepada sunnah bersama kitabullah ketika berhukum, ya, dalam seluruh aspek kehidupan. Masalah apapun harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga termasuk menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah seseorang mengikuti apa yang sahih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membedakan di antara As-Sunnah dengan Al-Quran, ya. Artinya an ya'khudha bima ja'a fil Quran
wa yu'ridu amma jaa fi sunnah, ya, tidak seperti ingkar sunnah ya, yang mengambil Quran kemudian mengingkari as-sunnah. Fa hada i'rad anis sunnah, berarti ini berpaling dari as-sunnah dan otomatis i'rad atau berpaling dari Al-Qur'an. Karena Quran memerintahkan untuk mengikuti as-sunnah. Adapun yang disebarkan di antara di sebagian waktu ya, tentang ejekan terhadap Islam atau terhadap Nabi yang membawa kasih sayang untuk semesta alam. Wa kana min awakhiri dzalika ma nusyira fi Faransa, dan diantara yang terakhir adalah yang disebarkan di Prancis ini dulu nih, min rusumi sakhirah, berupa gambar yang mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin waktu di Denmark juga waktu itu mungkin ya. Hah? Keptu. Yang itu orang cergam, kita menggambarkan Rasulullah. Iya, itu Denmark ya. Ini kok Prancis dia bilang. Apa beda lagi atau sama nggak tahu. Famin a'dhami madahiril mahabbah lahu sallallahu alaihi wasallam, maka diantara fenomena besarnya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukti yang paling menonjol atas kejujuran pembelaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga membela sunnah beliau adalah dengan menjelaskan apa kewajiban seorang muslim ya terhadap orang yang melakukan ejekan ya terhadap agama ini dan kepada nabi yang membawa rahmat bagi semesta alam. Bikul 5 namliku ya, dengan setiap apa yang kita miliki ya, diantaranya ini bentuk kewajiban muslim ya ketika kita menghadapi ejekan begitu. Diantaranya adalah dengan yang pertama, alaina an na'lam wa nu'min billah bi anna Allah subhanahu wa ta'ala nasirun dinahu. Kita wajib mengimani ya, kita wajib mengimani bahwa Allah Ta'ala itu akan menolong agamanya. Jadi nggak usah takut. Ada seorang kiai yang ditanya, kenapa kamu nggak khawatir ini Islam ini diserang, Islam ini? Kata beliau dengan mudahnya, tenang saja, Islam ini milik Allah. Allah juga yang akan menjaganya. Sama seperti dulu Abdul Muthalib ya, ketika ditanya oleh Abraha, saya mau nyerang Ka'bah, kenapa kamu nanyain onta gitu kan. Jadi ontanya dirampas waktu itu. Ya, Ka'bah kan ada robnya. Kalau saya robnya onta, saya pemilik onta, Ka'bah milik Allah. Allah yang akan melindungi Ka'bah gitu. Dan itu betul. Ya. Itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy saja yakin ya, Ka'bah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama ini juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman bahwa Allah pasti akan menjaga agamanya. Ada orang mengolok-olok begitu, pasti ada hikmah nanti. Ya, pasti ada hikmah. Mungkin akan banyak orang masuk Islam justru dengan sebab itu ya, atau hikmah-hikmah yang lain yang kita nggak tahu. Allah pasti akan membela agamanya. Dan Allah sudah berjanji bahwa Islam ini akan unggul. Islam akan mengalahkan seluruh agama. Itu janji Allah ketika mengutus Rasulullah SAW. Sampai Allah sebutkan tiga kali di dalam Al-Quran, 3 tempat ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda yaitu ilmu petunjuk, wa dinil haq dan ketaatan yaitu amal. Untuk apa? Liyudhirahu ala dini kullihi, untuk mengungguli seluruh agama. Ya, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik gak suka. Allah pasti akan memenangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna kafainakal mustahziin." Sesungguhnya kami telah mencukupimu wahai Muhammad dari orang-orang yang mengolok-olok.
Jadi itu pernyataan Allah dari dulu. Berarti Allah sudah tahu memang akan ada orang-orang yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah sudah janjikan kami akan mencukupimu. Jadi Allah yang akan menangani itu insya Allah. Wahada kama yaqulu Syekh As-Sa'di, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wa'dun minallahi li rasulihi. Ini adalah janji Allah untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, alla yadurrahu al-mustazi'un, bahwa orang-orang yang mengolok-olok beliau tidak akan membahayakan beliau. Wa yakfiyahu Allahu iyahum, Allah akan mencukupi beliau ya terhadap mereka, bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki, min anwa'il uqubah, dengan berbagai bentuk hukuman. Kalau enggak di dunia ya di akhirat itu pasti. Wa qad fa'ala Allah taala, dan Allah telah melakukan itu. Fa innahu ma tadahhara ahadun bil istihza, karena tidaklah seorang pun yang berani mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah akan binasakan dia, Allah akan bunuh dia dengan seburuk-buruk pembunuhan. Wala syakka anna hadzal din mahfuz, tidak diragukan bahwa agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga oleh Allah. Walladzi yaskharu bih, orang yang mengolok-olok agama ini atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau binabiyil huda, atau mengolok-olok Nabi yang bawa petunjuk alaihi salatu wassalam, fallahu hasbuh, Allah lah yang mencukupinya, Allah yang akan membalasnya. Wa hadza min hifdzillahi ta'ala li hadzal din, dan ini diantara bentuk bukti dari penjagaan Allah terhadap agama ini dan penjagaan terhadap Al-Quran, karena Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kamilah yang menurunkan adzikra dan kami juga yang akan menjaganya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman juga terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu penyebutanmu. Jadi nama Muhammad itu diangkat oleh Allah. Bisa jadi dengan begitu nama Muhammad makin terkenal, ya, makin terkenal, karena memang Allah akan angkat nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pernah berkata, ai a'laina qadrak, kami tinggikan kadar kedudukanmu dan kami jadikan bagimu pujian yang bagus, yang tinggi, alladzi lam yasil ilaihi ahadun minal khalq, yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun dari makhluk, dari nabi sekalipun yang lain. Fala yadhkurullah illa dzikra ma'ahu rasuluhu, maka tidaklah disebut Allah kecuali disebut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamanya. Sebagaimana ketika orang masuk Islam mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Allah menyebut bersama dengan Rasul. Jadi Rasul disebut bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam adzan, iqamah, dalam khutbah, dalam berbagai macam dalam sholat juga, kalau disebut Allah disebut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika minal umuri allazi a'lallahu biha dzikra Rasulillah, dan berbagai keadaan yang Allah meninggikan dengannya penyebutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi beliau di dalam hati umatnya juga berupa cinta, pengagungan, apa yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat manusia yang lain, ya. Nabi-nabi yang lain enggak pernah ditinggikan sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta umat ini kepada beliau luar biasa. Bahkan ibaratnya orang Islam yang enggak pernah sholat pun kalau nama Nabi diganggu bisa marah itu, ya, cintanya kepada Nabi SAW. Ba'da Allah, jadi setelah Allah maka tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang kedua, anna sukhriyata bi ayyi naw'in min anwa'id din, bahwa olok-olok, ejekan, celaan, bulian dengan berbagai macamnya, ya, terhadap agama ini atau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan gambar,
atau dengan tulisan atau dengan ucapan atau dengan film atau macam-macam ya. Yajibu alla yunsharu, maka kewajiban kita justru jangan menyebarkan, jangan latah ya, jangan ikut menyebarkan, nanti malah populer jadi viral. Nggak usah, kalau kita tahu udah tutup, jangan disebarkan. Jangan kita ingin membangkitkan amarah kaum muslimin, malah yang terjadi mempopulerkan apa? Olok-olok, kita ikut andil mengolok-olok nanti jadinya ya. Kalau ada sesuatu berkaitan dengan melecehkan agama nggak boleh kita share. Sekali lihat kita marah, geram, kita hapus, udah. Jadi jangan malah ditonton-tonton terus kalau itu pelecehan terhadap Islam. Dan itu banyak terjadi. Ya, sekarang orang demi larisnya YouTube-nya itu bikin video-video yang pokoknya bikin orang ketawa, bikin orang macam-macam, sampai agama dilecehkan. Ada orang sholat main-main, ada macam-macam, itu dijadikan sebagai konten. Itu pelecehan terhadap Islam ya. Tapi gimana kalau yang kayak kejadian lain kan mengajak ormas ramai gitu mengadakan demo apa itu apa gimana dengan pelecehan Muhammad ini? Iya, itu pun bukan cara Islam. Itu pun bukan cara Islam. Makanya kita lihat nanti apa kewajiban kita dalam hal ini. Jadi intinya jangan ikut memviralkan, jangan ikut nge-share. Jadi yajibu alla yunsyara, wajib untuk tidak disebar, wala yutadawal, tidak dipindahkan illa li daruratin qaswa, kecuali untuk darurat yang sangat tinggi ya. Kalau memang sangat terpaksa untuk menyebar kepada yang lain atau kepada seorang alim misalnya agar mendapat fatwanya, itu tidak masalah. Ahli ikhtisas tuh, untuk disampaikan kepada orang khusus, orang-orang tertentu. Alladina min sya'nihim al-amalu bis-subuli syar'iyyah, yang mereka bisa beramal sesuai dengan jalan-jalan syar'i. Wa ittikhadu ma yarawnahu munasiban fi saddi dalik, dan untuk bisa mengambil apa yang mereka lihat sesuai ya, dalam menghadapi hal itu. Summa hunaka ba'dul umur qad takunu mahsurah fi bi'at muayyanah, fala yas'al insan ila nashriha hatta tattasi' dairata hada syar wa intisharihi. Jadi ada beberapa perkara yang dia terbatas asalnya, kemudian apa? Tiba-tiba menjadi mendunia. Ya, inilah internet, gara-gara internet. Aslinya nggak akan mendunia, ya sudah. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, orang ngolok-olok Islam di satu kampung, ya udah kampung itu yang tahu, nggak orang lain, nggak heboh gitu loh, sudah biasa aja gitu. Tapi gara-gara internet inilah jadi heboh, jadi kemana-mana, malah ikut andil, kaum muslimin ikut andil mengolok-olok agama atau mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita marah justru kita nggak share, ya, nggak usah. Kemudian bisa jadi ya olok-olok itu akan mati seketika ya di masa itu atau di tempat itu, tidak tersebar kemana-mana. Kemudian Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah mengatakan, kuntu ad'u ummi, aku pernah mengundang ibuku kepada Islam, wa hiya musyrikah, ibunya masih musyrik. Fa da'autuha, aku mengajak beliau pada suatu hari, fasma'atni fi Rasulillah, maka dia memperdengarkan kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'akrahu, yang aku tidak suka. Artinya ibunya mungkin mengejek Rasulullah gitu. Fa ataitu Rasulullah, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, dan aku menangis. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ini kuntu ad'u ummi, aku tadi mengajak ibuku kepada Islam, fata'ba alayya, dan dia enggan mengikutiku, fada'autuha al-yaum, kemudian hari ini juga aku ajak, jadi itu sebelumnya udah cerita,
sudah terjadi, kemudian beliau ajak lagi pada hari ini, fa asma'atni fika, maka malah dia memperdengarkan kepadaku tentangmu ma akrahu, yang aku enggak suka. Fad'ullaha an yahdiya ummi, maka doakan kepada Allah mudah-mudahan beri hidayah kepada ibuku, kepada Ummi Abi Hurairah, kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW berkata, Allahumma hdi Ummi Abi Hurairah, ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fakharajtu mustabshiran, maka aku keluar dengan senang hati dengan doa Nabi SAW. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab, ketika aku datang dan aku sudah berada di pintu, faidah huwa mujafun, fasimat ummi khashfa qadamayya, ternyata pintunya terbuka, maka ibuku mendengar kedatangan suara telapak kakiku. Faqalat, ibuku berkata, maka anak ya Abu Hurairah, tetap di tempatmu wahai Abu Hurairah, kayak militer ya, tempat di tempatmu wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khadghadata alma, aku mendengar percikan air. Qala fatasalat wala bisat, ternyata dia mandi kemudian memakai baju dir'aha, ya jubahnya, wa ajilat an khimariha, dan segera memakai kerudungnya, fa fatahat albab, kemudian membuka pintu. Masyaallah. Tsumma qalat, kemudian beliau berkata, ya Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Masyaallah. Seketika dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul kalau mau doa gitu gampang banget ya. Ya Allah, semoga semua orang masuk Islam gitu. Tapi ya, sunatullahnya enggak berdoa begitu gitu. Hanya satu persatu Nabi mendoakan. Pernah Umar dengan satu tokoh Quraisy yang sangat disegani, ya, itu Rasul mendoakan, ya Allah berilah hidayah kepada salah satu dari dua orang itu. Kenapa enggak dua-duanya gitu? Akhirnya Umar yang dapat hidayah masuk Islam. Kemudian jadi masuk Islam ya. Qala faraja'tu ila Rasulillah, maka aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataituhu wa ana abki, aku mendatangi beliau dan aku menangis minal farah, karena saking senangnya. Tadi nangis sedih, sekarang nangis senang ya. Qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, absyir, bergembiralah. Qad istajaballahu da'watak, Allah sudah mengabulkan doamu. Wa hada umma Abi Hurairah, dan telah memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Yang ngomong sendiri. Fahamidallaha, maka Rasul memuji Allah dan mengulangi pujiannya. Wa qala khairan, dan berkata kebaikan. Qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Doakan kepada Allah agar Allah membuat aku dan ibuku cinta kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Masya Allah. Wa yuhabbibahum ilaina, dan mereka pun mencintai kami. Qala, kata Rasul, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun berdoa, Allahumma habib ubaidaka hada, ya Allah cintailah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah, wa ummahu, dan ibunya, ila ibadikal mu'minin, kepada hamba-hambamu yang beriman, dan buatlah cinta kepada mereka al-mu'minin, kaum mukminin. Fama khuliqal mu'minun yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Masyaallah. Maka setelah itu tidaklah diciptakan seorang mukmin pun yang mendengar tentang aku atau melihatku kecuali pasti mencintaiku. Ya, luar biasa, sampai hari ini orang mendengar Abu Hurairah pasti suka dengan Abu Hurairah. Kalau beriman ya. Orang Syiah yang enggak suka. Ayyuhal ikhwah, saudaraku sekalian, innalana fi hadithi Abu Hurairah hada durus wa ibar katsirah.
Bagi kita dalam hadis Abu Hurairah ini terdapat pelajaran dan faedah yang sangat banyak. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu lam yangkul hadis sukhriyah. Abu Hurairah tidak menukil, tidak menyebarkan ejekan ini, ibunya yang ejek Rasul tadi. Walam yubayyin ma kanat tatakallamu ummahu, dan beliau juga enggak menjelaskan kepada Nabi apa yang dikatakan oleh ibunya ketika itu, ketika masih syirik, berupa celaan, ejekan dan kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bal asyara isyaratan, tapi beliau cuma memberi isyarat bahwasanya ibuku berkata, memperdengarkan kepadaku tentang Rasulullah dengan apa yang aku nggak suka. Ini nggak cerita. Nah itu, jadi informasi diamkan saja, nggak usah diceritakan. Pokoknya yang berkaitan dengan pelecehan terhadap Islam nggak usah diceritakan. Tsumma lam yanshur Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadal kalam, Abu Hurairah tidak menyebarkan perkataan ini. Wa maqalat ummuhu, dan apa yang dikatakan ibunya di antara sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian faedah berikutnya, anahu baqiya baron bi ummihi. Abu Hurairah masih tetap berbakti kepada ibunya yang kafir musyrik, tetap ingin berbuat baik kepadanya. Wa hada minal wasiyah bil walidain, ini termasuk wasiat terhadap kedua orang tua untuk berbuat baik kepada keduanya meskipun keduanya kafir. Wa hada min samahati wa adamati dinil Islam, dan ini diantara bentuk keagungan dan kelapangan agama Islam. Sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik disyaratkan bi'adami ta'atihima fisyirk, yaitu selama tidak taat dalam kesirikannya, seperti dalam firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku apa yang kamu tidak punya ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan taati. Kalau yang lain-lain tidak masalah, tapi untuk syirik jangan kamu taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan Allah tetap mengatakan pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf di dunia ini. Kemudian pelajaran yang keempat, kewajiban kita yang ketiga sekarang terhadap berita tentang ejekan terhadap Islam. Alaina ma'syarul muslimin an natahalla bis sabr wa bidhabtin nafs. Kita kaum muslimin wajib berhias dengan kesabaran dan menata jiwa. Wal hikmah fi muwajahatil a'da, dan juga hikmah dalam melawan musuh-musuh, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi terhadap amal apapun yang mengejek Islam, kita harus sabar, menata jiwa dan hikmah. Artinya jangan meladeni dengan ejekan lagi gitu. Ada ejekan, diejek lagi. Ini bukan hikmah. Islam enggak mengajarkan seperti itu. Jadi sabar gitu, sabar. Makanya ini langkah-langkah ini penting untuk kita ketahui Pertama, beriman, Allah akan membela agamanya. Kedua, jangan menyebarkan. Ketiga, sabar, tenang, santai saja. Kita marah-marah, tapi kemarahan itu tidak diungkapkan dengan cara yang salah gitu. Harus marah memang, tapi marah bisa dikelola, bisa diatur sesuai dengan yang Allah ridhoi gitu. Jadi marah pun cari ridho Allah gitu. Kemudian yang keempat, alaina lizaman al-qiyam bi umurin adidah minha. Kita harus melakukan beberapa perkara Harus melakukan beberapa perkara. Yang pertama, tibyanu mahasinil Islam wa haqiqati hadzal din al-azim. Menimbang keindahan Islam dan hakikat dari agama yang agung ini. Tibyan ini tidak hanya sekedar menimbang menjelaskan bahkan Kita harus menjelaskan tentang keindahan Islam dan hakikat agama Islam yang agung ini. Wa tibyanu fadaili wa mazaya, dan juga menjelaskan keutamaan-keutamaan serta keistimewaan wa makana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min syama'il, dan apa yang dimiliki oleh Nabi dari keutamaan
akhlak Nabi yang luar biasa, silahkan disebarkan. Justru ini momennya ya, saat orang mungkin mengolok-olok Nabi, kita lawan dengan apa? Menjelaskan keindahan akhlak Nabi, keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk keindahan Islam dan sebagainya, sehingga orang menjadi terbuka wawasan. Itulah makanya diantara upaya hikmah ya Allah ketika kenapa sih Allah munculkan orang kafir? Kenapa Allah munculkan musuh Islam untuk melawan Islam? Agar Islam ini menjadi tersebar gitu. Seperti apa tuh? Kenapa ada api yang membakar kayu gaharu? Ya biar tercium aroma wanginya gitu. Jadi kalau nggak ada api malah nggak harum gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Wa makana alaihi min mahasin salawatu rabbi wa salamu alaihi. Jadi keindahan-keindahan Nabi kita ceritakan. Saatnya kita menceritakan akhlak Nabi, karakter Nabi, keistimewaan Nabi dan agama Islam ini. Kemudian yang kedua, alaina al-ijtihad fi tibyani dinil Islam. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjelaskan agama Islam, dan dia adalah agama kasih sayang, bukan agama arogan ya, bukan agama teror, radikal dan sebagainya, tidak. Islam ini agama kasih sayang. Jadi kalaupun mereka menyakiti Islam, umat Islam, kita nggak perlu menyakiti mereka ya. Kita cukup menampakkan keindahan Islam. Semakin kita tampakkan keindahan Islam, meladeni sikap buruk mereka dengan kebaikan. Nah ini yang diajarkan dalam Islam seperti itu sebenarnya. Jadi jangan malah menampakkan keburukan Islam. Kalau orang dolim ke kita dan kita balas dengan kedoliman, apalagi lebih dolim, siapa kemudian yang waras gitu kan? Yang waras kan ngalah gitu. Ini akhirnya gila semua jadinya, dolim semua. Aradallahu bihi ikhrajun nas minasyirki wal kufri ilal iman wa tauhid. Jadi Allah sebenarnya menghendaki dengan itu untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada iman. Dan ini adalah sebesar-besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan semua manusia. Kemudian yang ketiga, kita wajib menebarkan setiap apa yang berkaitan dengan keindahan agama ini dan keutamaannya satu persatu ya. Keindahan sholat seperti apa, keindahan saum seperti apa, keindahan poligami bahkan itu sering diajak oleh orang kafir itu. Kenapa Rasulullah itu gila perempuan katanya, Muhammad ya. Mereka nggak bilang Rasulullah, Muhammad. Kenapa Muhammad itu gila perempuan? Kenapa itu menikahi anak kecil gitu? Masya Allah. Ya itu harus ditampakkan keindahannya. Wa nasril kutub al-mukhtassah bidzalik ya, dan menebarkan kitab-kitab yang memang khusus menjelaskan tentang perkara itu ya, keutamaan atau keindahan Islam ini banyak. Seperti Fadlul Islam ya, ini Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang pernah kita kaji di sini sampai selesai, keutamaan Islam. Kemudian Wadurrah al-Mukhtasarah fi Mahasinid Dinil Islam, ada juga mutiara yang ringkas tentang keindahan agama Islam karya Syekh Sa'di. Kemudian wa nashri buhuthil mu'tamarat wa nadawat al-muta'alliqah bi Nabi Rahmah, termasuk juga menebarkan makalah-makalah ya yang membahas tentang apa Nabi yang penuh kasih sayang. Di antaranya adalah Nadwah Nabi Rahmah. Ini salah satu buletin ya. Allati sabaqa an uqidat fi Jami'al Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah ya, pernah diterbitkan oleh Jami'ah Imam bin Saud Muhammad bin Saud. Kemudian kewajiban yang keempat, tarjamatal kutub wan nadawat, jadi menerjemahkan kitab-kitab dan majalah atau buletin-buletin allati tubayyinu hadal Islam, yang menjelaskan Islam ini dan kemoderatannya dan kelapangannya serta keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya kepada lughatin muta'addidah yang menuju bahasa-bahasa yang banyak ya seluruh dunia, agar apa manusia mengetahui agama ini dengan benar sesuai hakikatnya.
wala'alla hada sababun minal asbab, bisa jadi ini adalah sebab di antara sebab-sebab yang Allah menjadikan dengannya untuk menebarkan agama ini, ya. Wa sanajidu man yukbilu ala hadad din, kita akan dapati orang-orang yang akan menghadap kepada agama ini, liana surah satat tadih hakikatan, karena suatu bentuk itu akan menjadi jelas secara hakikat, amama hadil auham, ya, di hadapan tuduhan-tuduhan ini, asatir atau cerita-cerita palsu, allati yansyuruha a'daul Islam, yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, ya, terhadap nabi yang membawa kasih sayang. Jadi begitu cara melawannya, ya. Keburukan itu dilawan dengan kebaikan. Tidak perlu menjelek-jelekan agama lain juga, nggak perlu. Itu bukan ajaran Islam, ya. Kita dilarang untuk menghina sesembahan orang kafir, nggak boleh, ya. Kemudian yang kelima, alaina an nu'na bima katabahu ba'dul munsifin, kita harus memperhatikan apa yang ditulis oleh sebagian orang yang adil, ya, insaf, minal mustasyrikin, dari kaum mustasyrikin, orientalis. Orientalis yang adil ada, yang mereka menulis dengan jujur, adil, fisana ala dinil Islam, yang memuji agama Islam. Jadi ada orang orientalis memuji Islam. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Wa ala nabiyil huda, dan juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kitab Al-Islam war Rasul fi nadori munsifi asyarq wal gharb, Islam dan Rasul dalam pandangan orang-orang yang adil di barat dan di timur dan di barat, karya Syekh Ahmad Ibni Hajar Al-Butaumi rahimahullah ta'ala. Bahwa kitabun azimun, dia adalah kitab yang agung dalam bab ini. Wa insyaru bi lughatin muta'addidah, dan sudah disebar dengan berbagai bahasa. Walahu tahdib lid Dr. Ismail Wassab Al-Adwi, ada juga tahdibnya, ya, dirapikan oleh Dr. Ismail. Kemudian yang keenam, alaina an-nahriso, kita harus bersemangat untuk meneladani Nabi SAW dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi kalau Nabi kita dilecehkan, kita nggak cuma marah doang, kemudian nggak ngikuti beliau, percuma, ya. Maka yang lebih penting adalah apa? Ya udah, kita makin semangat mencontoh beliau kalau gitu. Kita makin semangat untuk mengamalkan sunnah beliau, ajaran beliau. Kita makin semangat untuk menyebarkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam gitu, bukan malah marah doang. Kayak kemarin demo di Jakarta itu yang besar-besaran membela Quran itu kan. Gara-gara Quran dilecehkan Ahok waktu itu. Nah, itu ya orang marah-marah membela Quran, imam kita Quran, ini kita Quranan. Tapi habis itu enggak baca Quran. Habis itu enggak paham isi Quran untuk apa gitu. Yang betul dalam pembelaan Quran itu ya pahami, amalkan, sebarkan, itu maksudnya. Sama juga cinta Nabi ini sering orang koar-koar, bahkan nyanyi-nyanyi itu cinta Nabi. Tapi aplikasinya nggak ada gitu. Ini bohong, ya. Ini cinta palsu itu, gombal rayuan belaka. Ya, kita seru, kita ajak manusia kepada tauhid, kita ajak manusia kepada as-sunnah, dan kita jauhi bid'ah serta perkara-perkara baru dalam agama. Kita mengosongkan diri, kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain, contoh yang hidup, ya. Ini loh aplikasi dari sunnah Nabi. Orang bisa melihat dari kita orang Islam, ya. Seakan kita menjadi pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita mempraktekkan Islam dalam amal-amal kita sehari-hari, dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan intinya. Secara khusus, ya, orang-orang yang tinggal di negeri Arab katanya. Afan. Bi khosah liman yuqimu fi diyaril gharb. Orang-orang yang tinggal di negeri gharb bukan Arab. Gharb itu barat. Khususnya orang Islam yang tinggal di barat ini banyak, ya. Orang Arab banyak yang tinggal di negeri barat. Kalau mereka nggak menampakkan Islam, ya malah kalah nanti, ya, kebawa kepada ajaran barat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak sedikit juga yang begitu.
Tapi yang berpengaruh kepada orang barat sehingga berdakwah mendakwakan Islam sehingga orang barat masuk Islam juga tidak sedikit ya, banyak juga. Ya itulah perbedaan manusia ya. Ada yang peduli membela Islam dan Rasulullah, ada juga yang cuek, nggak peduli, yang penting makan gitu, yang penting happy. Kemudian yang ketujuh, alaina ma'syaral muslimin mas'uliyah. Kita semua kaum muslimin memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla, baik sebagai pemerintah, pemimpin maupun sebagai rakyat, semuanya punya tanggung jawab yang sama. Ulama, penuntut ilmu juga punya tanggung jawab terhadap apa? Sunnah Nabi SAW dan Islam. Kita akan ditanya apa yang telah kita persembahkan untuk agama ini. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sumbangsih kita untuk agama ini? Apa pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana buktinya kalau kita orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu semua tanggung jawab kita. Wa ma tabayyana an haqiqati hadzal din, apa yang sudah kita jelaskan kepada orang-orang yang membenci Islam ya tentang hakikat agama ini, apa yang sudah kita lakukan dalam mendakwahkan agama ini. Yang paling besar adalah tauhid. Apakah kita sudah menegakkan tauhid pada diri kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat di sekitar kita? Yang paling besar adalah juga tahdir ya, peringatan dari kesyirikan. Ini ajaran yang paling penting dalam ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, kewajiban atas negara-negara Islam dan juga kantor-kantor berita Islam ya, punya tanggung jawab besar ya, terhadap apa yang terjadi dari apa yang berlaku di di berita ya, isu global internasional gitu, dengan cara apa? Memperlebat informasi untuk menjelaskan keindahan Islam gitu. Itu caranya ya, perbanyak informasi, perbanyak berita-berita tentang apa? Keindahan Islam. Perbanyak acara-acara tentang tafsir Al-Qur'an, tentang akhlak-akhlak Nabi, sirah Nabi dan sebagainya. Ini perlu untuk diperbanyak agar manusia itu betul-betul kenal agama ini dengan baik. Wattikhaduhu kullama yakhdumu nusrati sunnah ya, dan juga menjadikan atau mengambil setiap apa yang bisa melayani as-sunnah ini ya, dengan berbagai sarana informasi banyak sekali hari ini ya, yang bisa untuk membela sunnah dan juga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala kullin mas'uliyatuh, dan setiap orang punya tanggung jawab masing-masing ya, yang bisa IT tanggung jawab untuk menggunakan IT untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya di masing-masing bidang. Pemerintah pun punya kewajiban, rakyat punya kewajiban, masing-masing ada kewajibannya. Kemudian yang 9, al-qiyam bi-thar wal intiqam asy-syakhsi. Melakukan pembalasan pribadi terhadap orang yang mengolok-olok. Laisa minas subul asyari, itu bukan jalan syar'i. Jadi kalau kita tahu ini orang yang mengolok-olok Islam atau mengolok-olok Nabi, kemudian kita serang, walaupun hanya dengan kata-kata, itu bukan cara syar'i. Ya, makanya penting untuk tahu itu. Banyak kan hanya melampiaskan emosi, yang turun di jalan rame-rame keluar-keluar, ini bisa jadi melanggar aturan Islam. Ya, Islam nggak mengajarkan seperti itu gitu. Walaupun niatnya baik, tapi caranya tidak benar. Ya. Yang melakukan itu dosa besar. Iya dosa, artinya nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Islam tuh nggak pernah mengajarkan hal-hal begitu. Islam itu nggak ribut-ribut kayak gitu. Ya. Lain perkaranya kalau kondisinya perang, ya perang aja gitu. Kalau hal begitu ini tidak diajarkan dalam Islam ya. Laisa minas subul asyariyah. Walahu mafasid azimah, dia punya kerusakan yang banyak justru. Wa ta'addal muslimun bihi fitil kalbilad wa ghairiha, kemudian juga mengganggu kaum muslimin yang berada di negeri itu. Misalnya ya, dulu di Denmark ada yang mencela Nabi, akhirnya Denmark diboikot. Nah di sana juga ada kaum muslimin yang di sana menjadi korban ya. Itu jadi kita harus mikir semuanya lah intinya
Jangan kira gampang ya. Seperti kita katakan laknat Amerika, loh, di Amerika juga banyak orang Islam gitu. Jadi ini tidak adil namanya, tidak, ya intinya tidak berpandangan panjang. Para ulama itu mengingatkan hal-hal begitu ya. Tapi orang-orang kadang cuma emosi belaka. Itu yang disebut dengan hamasah tanpa ilmu ya, semangat tanpa ilmu, bahaya. Wa mimma yazidu fi tashwihi suratil Islam, dan itu menambah keruhnya gambaran Islam. Orang kafir makin tahu ini Islam memang ya gitulah, sebagaimana yang mereka sangka sebelumnya jelek gitu. Coba kalau kita bisa dengan anggun meladeni mereka dengan akhlak mulia, itu luar biasa. Sehingga mereka tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk, itu terlihat jelas. Iya, nggak gampang dipancing gitu loh. Orang Islam itu gimana ya? Punya akhlak gitu. Ini agama akhlak gitu. Beda dengan orang yang nggak punya akhlak. Wa uqubah al-junah ala hadad din al-wal mustahzi'ina tunatu bi daulatil Islam litikhadi ma yalzam. Jadi pembalasan terhadap orang yang melakukan ini itu diserahkan kepada negara Islam. Sudah, negara nanti yang akan bertanggung jawab, rakyat nggak usah ikut campur lah, udah cukup dengan doa-doa ya. Dan mengamalkan Islam itu lebih penting. Praktekkan sunnah Nabi, sebarkan sunnah Nabi, itu jauh lebih penting daripada sekedar turun di jalan koar-koar. Dan itu bukan tuntunan Nabi ya, itu bukan tuntunan Nabi SAW. Orang itu maunya solusi cepat gitu kan, instan. Kalau ngikuti sunnah Nabi kan udah dari kemarin, nggak selesai nanti. Orang nggak sabar, itu namanya. Makanya penting pakai kesabaran tuh, langkah ketiga tadi. Harus sabar, jangan gegabah, jangan ingin cepat selesai gitu. Jangan ingin cepat melihat hasil. Orang-orang yang terburu-buru itu kesetanan ya. Rasulullah mengatakan apa? At-ta'anni minallah wal istijal minasyaitan. Tenang itu dari Allah, buru-buru itu dari setan. Rata-rata orang itu buru-buru pengen cepat lihat hasil. Ini orang jahat harus segera dihukum gitu, maunya gitu, ingin cepat lihat hasil. Sabar, semua dilihat, untung ruginya, baik buruknya, hikmahnya, semuanya diperhitungkan. Kemudian jadi itu justru semakin memperburuk citra Islam ya, semakin keruh Islam ini di mata orang-orang kafir. Jadi hukumannya diserahkan kepada pemerintah, kepada yang berwenang ya, sesuai dengan keputusan mereka. Wallahu azza wa jalla la yatrukuhum, dan Allah tidak membiarkan mereka, tenang saja ya. Allah pasti akan hukum mereka, cepat atau lambat itu terserah Allah. Lianahu yaqul, karena Allah sudah berfirman, inna kafaina kal mustahziin. Kami mencukupimu dari orang-orang yang mengolok-olok. Ini janji Allah udah dari dulu. Wallahu nasirun dinahu, Allah pasti membela agamanya. Wa dinul muhaimin dinul Islam, agama yang mengawasi agama sebelumnya yaitu Islam. Wa sayabqa hadzal din, agama ini akan tetap kekal, akan tetap lestari sampai kiamat ya. Wala khaufa ala hadzal din, jadi enggak perlu takut tentang agama ini. Mahmajtama alahu a'da'u, bagaimanapun musuh bersatu ya untuk menghanguskan Islam, enggak bisa. Allah sudah jamin itu, enggak akan habis Islam. Wa mahmataka labu, bagaimanapun mereka punya konspirasi untuk menghancurkan Islam, enggak akan bisa. Fadinullahi huwaddin, maka agama Allah adalah agama yang akan dikekalkan dan akan eksis. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi Islam akan unggul dan cukup Allah menjadi saksi. Kalau kalian gak ada yang percaya, Allah lah saksinya. Kemudian penutup, hadi kalimatun aradtu an udzakkira biha nafsi. Ini adalah kalimat yang aku ingin mengingatkan dengannya diriku dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin, dengan sebagian apa yang wajib atas kita terhadap olok-olok terhadap agama ini dan Nabi yang mulia. Wallaha azza wa jalla as'al, dan hanya Allah lah aku meminta, kepada Allah lah aku meminta untuk memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa menebarkan sunnah Nabi SAW dan menjelaskan agama ini sesuai dengan hakikatnya,
dan melaksanakan apa yang wajib terhadapnya, dan agar kita bisa agar Allah mengkaryakan kita atau ya mengkaryakan kita dalam apa yang Allah ridhoi. Wassallallahu wasallama ala nabiyina nabi rahmah walhamdulillahi rabbil alamin.